sebagai staff perlu meneladani ayat ini di dalam praktek organisasi Islami itu. Bangun sekolah seperti ini antara sekolah Islam dengan tidak Islam itu boleh jadi sama faktor objektivitasnya. Apa itu? Mungkin gedungnya sama, perlu gedung, perlu SDM, perlu uang, perlu peralatan dan sebagainya sama. Ini aspek objektivitas. Kalau dalam faktor produksi itu ada tenaga kerja, ada modal, kemudian ada sumber daya alam, ada teknologi, sama semua. Walaupun nanti rinciannya berbeda-beda. Ya. Tetapi yang sangat membedakan itu adalah aspek dzatiyah, subjektivitasnya. Sehingga antara pekerja muslim dengan non-muslim seharusnya berbeda. Dalam hal apa? Motivasinya. Kalau orang lain tadi sudah saya sampaikan, mungkin saja dia jujur dalam bisnis. Ketika ditanya kenapa sampai jujur, wah saya kalau nggak jujur ini dagangan saya nggak laku. Tapi ada juga kenapa sampai jujur? Saya jujur ini diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beda motifnya. Beda motif. Sama-sama kerjanya, sama-sama masuk waktunya sama juga. Ketika ditanya motifnya apa? Berbeda. Kenapa sering kerja? Oh ini memang aturannya begini. Kalau saya nggak kerja nggak bisa makan saya. Tapi ketika kenapa saya kerja? Oh kerja ini diperintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lain nantinya. Oke, lain. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ada kuwatul azimah, kekuatan tekad. Kemudian yang kedua adalah kuwatul al-jasad. Fisiknya pun juga kuat. Nah, saya sebetulnya tadi saya anggap corona ini bagian dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekarang ini tiap pagi saya itu bisa jalan kaki, ya bisa muter itu sambil membaca zikir, sholawat 100 kali, tasbih 100 kali. Lalu ketika misalnya tiap hari masuk nggak sempat jalan kaki. Nah, berarti ini adalah kemenangan. Saya dulu ketika kuliah itu jadi pemain bola. Pelatih saya itu orang Nigeria. Pulang ke Indonesia nggak pernah olahraga. Sekarang kalau diajak futsal, main 5 menit istirahat 1 jam. Sekarang begitu. Wadah ini harus banyak istighfar. Padahal dulu pelatih orang Nigeria itu fisiknya luar biasa. Wah, berarti diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai sana. Ya, jadi ini pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. La'allahum yarji'un, akan kalian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kuwatul jasad itu diperlukan. Begitu juga alhamdulillah anak saya yang di Bandung itu cerita, di sini itu banyak mahasiswa itu mereka masuk kafe atau ke warung-warung itu. Masuk misalnya jam 8, kadang belajar itu sampai subuh. Ya, saya sampaikan pada dia, mungkin dia bisa sukses dengan belajarnya itu, tetapi boleh jadi dia itu tidak bisa berusia panjang, nggak bisa panjang. Jadi dia itu boleh jadi hanya bisa berkontribusi sekian tahun saja. Kenapa? Karena ada sunatullah yang dilanggar. Ya, kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita sadari dalam kerja itu, kerja bagus, tapi ketika melawan sunatullah ya masalah juga. Pengajian itu bagus apa tidak? Bagus. Cuma kalau selesainya tiap malam jam 12 malam kemudian diakhiri dengan makan malam, kira-kira bagus apa tidak? Ada sunatullah yang dilanggar. Ya, ada sunatullah yang dilanggar. Karena hidup ini memang terikat dengan hukum Allah berupa aturan-aturan dan terkait dengan sunatullah. Ya, sunatullah. Mungkin kita bilang, Pak Yai itu kok bisa ya mati cepat, banyak sakit ya Pak Yai. Padahal jangan-jangan Pak Yai banyak dosanya. Mungkin kalau dosa meninggalkan sholat tidak. Tetapi kalau misalnya melawan sunatullah disebabkan apa? Pengajian jam 1 malam terus. Itu bermasalah, melawan sunatullah. Karena sunatullah itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu kan rigid ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu apakah tidak kamu perhatikan. Jadi kuwatul al-jasad itu penting. Saya tidak tahu Asad dan Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ada program olahraga nggak di sini? Ya. Ayo harus kasih olahraga. Ya. Itu tapi itu pelanggar sunatullah. Khawatirnya memang bisa sukses menyelesaikan tugas ini, tapi
mestinya nggak bisa jangka panjang. Ya, nah kan ada sungai kan dikatakan. Oh iya, oh iya, ada kolam renang di sini. Iya. Kuwatul jasad itu sunatullah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika datang kepada Nabi dalam hadis yang sahih diceritakan, ya Rasul, ajari aku doa yang aku rutin baca di dalam sholat. Abu Bakar bacalah doa begini, Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, aku sangat zalim pada diriku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Kira-kira dosanya Abu Bakar itu karena meninggalkan sholat apa tidak? Karena tidak infak? Tidak. Ya, tidak. Dosa kita itu apakah meninggalkan sholat? Saya lihat itu sholat semua. Tapi boleh jadi ada sunatullah yang dilanggar. Dan melanggar sunatullah itu juga masalah. Nah, terkait dengan kekuatan fisik, kekuatan jasad. Ada yang kemudian sunatullah ini sudah ditemukan melalui penelitian. Oh, makan itu komposisinya seperti ini. Kemudian waktu makan itu seperti ini. Oh, ini baik untuk makan, ini tidak baik untuk makan, dan lain sebagainya. Itu sudah tahu. Ya, waja'alna laila libasa waja'alna nahara ma'asya. Ini juga kaitannya dengan sunnatullah. Ada mu'al istiqanah. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang terkait dengan prajurit untuk memecahkan masalah. Oke, saya singkat. Kemudian setelah memahami posisi kullu ya'malu ala syakilati, ada seorang dai dari Mesir namanya dokter, dia seorang dokter dipanggil Syekh Rahmat Malam. Beliau meninggal di Saudi pada waktu itu. Ada ungkapan yang beliau sampaikan begini, kullu minna yakhudhu ad-da'wa min khilali takhassusi. Masing-masing menjadi penopang dakwah sesuai dengan spesialisasinya. Artinya kita ini semua alhamdulillah, kalau inspirasinya kita ambil dalam sebuah organisasi, bahwa kita ini berbuat sebagaimana spesialisasi sesuai dengan posisinya. Untuk apa? Untuk berkhidmat semuanya. Ya, untuk berkhidmat sesuai dengan posisinya itu. Oke. Kemudian kedua, ada sifat yang terkait dengan staf itu, al-hawariyun. Nah, ini ayat-ayat saya tampilkan bukan berarti kita kalau misalnya tidak taat organisasi jadi kafir kayak ahli kitab, bukan. Tetapi hanya sebatas gini, memberikan gambaran ciri-ciri pengikut Nabi Isa alaihissalam itu bagaimana. Nah, ini satu, kesanggupan untuk dimobilisasi. Yang kedua, bersabar dalam menunaikan tanggung jawab dan siap siaga menyongsong tugas. Nah, itu kalau terkait dengan ayatnya bukan berarti nanti berarti kita kalau nggak mau menunaikan tugas, kita jadi Bani Israel, bukan gitu, bukan. Nah, tetapi ini adalah inspirasi nilai-nilai manajemen yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini, bahwa kaum Hawariyun itu ketika Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah walal hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi kesiapsiagaan untuk dimobilisasi. Nah, kesiapsiagaan di dalam mobilisasi ini alhamdulillah nanti akan jadi pasang surut. Ya. Sekarang saja untuk merumuskan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Capek apa tidak capek? Sampai. Apalagi nanti ketika berhadapan dengan tantangan. Makanya kemudian mekanisme nanti yang harus dibangun itu adalah sederhana saja. Kita kembali kepada ayat Allah SWT. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ditambah dengan al-balad wa tawassaw bil marham. Kenapa? Karena boleh jadi dalam perjalanan nanti ada agak menyimpang sedikit dari kebenaran, diingatkan kepada al-haq agar lurus lagi. Boleh jadi ada yang jenuh, diingatkan sabar, lihifdi al-istimrariyah, untuk menjaga kesinambungan. Boleh jadi ada masalah konflik, tawassaw bil marhamah, untuk menjaga ukhuwah. Ini dua profil sebagai posisinya sebagai staf. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah. Nah, sebagai pimpinan ada ayat yang bisa kita teladani terkait dengan
surat Fatir itu ada yang zalimun li nafsi, ya, kemudian mu'minun muqtasid, kemudian wasabiqun ilal khairat. Ada 3 kriteria. Di dalam tafsir 3 kriteria ini yang zalimun li nafsi, muqtasid dan sabiqun bil khairat semuanya masuk surga. Tapi persoalannya masing-masing punya keunggulan tersendiri, dan yang paling tinggi adalah sabiqun bil khairat. Nah, ini teladan bagi para pemimpin yang diperlukan itu apa? Islahun niat. Bukan berarti stafnya juga tidak mau islahun niat, semuanya juga berniat juga. Komitmen pada visi, misi dan tujuan bersama, membangun motivasi, merawat kebersamaan dan sebagainya. Zaman Maldi ini seorang Mesir, beliau banyak buku yang ditulis tentang manajemen. Di antara kalimat yang saya kutip dari beliau itu adalah barang siapa menginginkan jerih payah dan kerja serius dari bawahannya, maka dia harus menjadi contoh pertama dalam pekerjaannya itu. Nah, fungsi apa namanya yang level-level pimpinan seperti ini, ya, menjadi teladan. Ikhwatifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah di lembaga pendidikan itu apa saja? Ini kan pendidikan Islam. Ya, ini pendidikan Islam. Saya tulis di sini ada 3 paling tidak. Ini bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan. Nah, ini juga disertasinya Ustaz itu bisa pengembangan masalah. Mendidik tapi pengembangan masalah. Yang pertama adalah masalah sama Allah. Masalah dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dalam dunia manajemen modern, masalah organisasi itu nggak ada yang disebut bahwa masalah dengan Allah itu. Organisasi ini anggota-anggotanya punya masalah dengan Allah apa tidak? Kalau sekarang para pengusaha muda, ya, para pengusaha Muslim itu banyak yang sekarang bikin untuk menyelesaikan masalah bisnis. Itu yang dilihat itu adalah ada nggak masalahnya dengan Allah. Yang kedua masalah dengan keluarga dan masalah dengan bisnisnya. Ketika bisnis gagal, yang dijagain, yang di apa namanya terapinya dimulai dari sini. Ada nggak masalahnya dengan Allah? Ada nggak masalah dengan keluarga? Sehingga ketika bisnisnya gagal, biasanya terapi yang dilakukan oleh teman-teman itu adalah dipanggil, suami istri dipanggil, diajak diskusi terlebih dahulu, karena boleh jadi masalah keluarga ini nanti akan berdampak juga dengan masalah bisnisnya. Nah, ini bisa ditambahkan masalah dengan keluarga dan sebagainya. Nah, tapi saya sederhanakan dalam 3 ini. Yang pertama adalah masalah Allah. Ada nggak masalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Dulu saya pernah diingatkan oleh seorang ustadz ketika beliau bercerita tentang apa namanya, bagaimana muridmu banyak terlambat atau tidak? Ya, ketika dibilang kalau ada muridmu datang terlambat, jangan dilihat terlambat sekolahnya, tapi lihatlah terlambat atau tidak sholatnya. Jadi yang dilihat itu adalah masalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ngajar mahasiswa. Ada mahasiswa jam pelajaran itu mulai 6:30. Dia datang jam 7. Ya, dia datang jam 7. Dia langsung duduk. Saya tanya, kenapa sampai terlambat datang? Ketiduran, Pak. Ketiduran siapa sampai? Saya kan tertidur kan. Ketiduran, Pak. Terus saya tanya lagi, sudah sholat subuh? Belum, Pak. Keluar sholat dulu baru masuk lagi. Coba, ini kampus Islam, ya, kampus Islam. Kemudian juga yang dipelajari itu sudah difikir, begitu. Waktu kami diskusi mengundang seorang profesor di Malang ini untuk diskusi kurikulum di jurusan prodi kami ekonomi syariah itu, beliau menyampaikan di Malang ini sekitar 50% mahasiswa baru itu tidak mau mencantumkan, tidak mengisi kolom agama. Jadi di kolom agama itu tidak diisi agamanya itu apa? Ya, ini mengkhawatirkan sekali. Ya,
Kalau tadi penjaga-penjaga tembok tadi punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, ini bermasalah. Ya. Kalau tadi saya katakan di awal bahwa pertolongan Allah itu kita dapat ketika saat seseorang itu menemukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kehilangan Allah Subhanahu wa taala, dia akan kehilangan diri. Makanya dalam surat Al-Hasyr itu wala takun